Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Ibnu Nuwafala. Kali ini saya akan melanjutkan membaca pada bagian 15 buku Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. Jangan lupa like dan subscribe YouTube saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 15. Wahyu pertama. Tidak lama setelah adanya tanda-tanda lahiriah mengenai otoritas dan misinya, Muhammad mulai mengalami tanda-tanda kekuatan batiniah yang mendukung tanda-tanda lain yang telah beliau sadari sebelumnya. Ketika ditanya mengenai hal itu, beliau berbicara tentang mimpi yang benar. Menurutnya mimpi itu bagaikan kilatan cahaya. Mimpi-mimpi tersebut membuat beliau lebih sering menyendiri dan pergi melakukan penyendirian spiritual atau tahannus di sebuah gua di Bukit Hira, tidak jauh dari pinggiran kota Mekah. Tahannus bukan sesuatu yang aneh bagi kaum Quraisy dan sudah menjadi praktik tradisional di kalangan keturunan Ismail. Pada setiap generasi selalu ada satu atau dua orang yang mengasingkan diri ke tempat yang terisolasi dalam waktu sekian lama agar terbebas dari kontaminasi dunia manusia. Dalam mempraktekkan kebiasaan lama ini, Muhammad membawa berbagai perbekalan dan mengkhusukkan diri pada malam-malam tertentu untuk menyembah Tuhan. Kemudian pulang ke keluarganya. Setelah pulang, terkadang beliau mengambil lebih banyak perbekalan dan kembali lagi ke bukit. Selama beberapa tahun, saat beliau meninggalkan kota dan menuju ke tempat meditasinya, sering beliau mendengar dengan jelas ucapan Assalamualaikum, wahai utusan Allah Rasulullah. Lalu beliau berbalik dan mencari orang yang mengucapkannya. Namun beliau tidak melihat seorang pun, seolah-olah kata-kata itu berasal dari sebuah pohon atau batu. Ramadan adalah bulan yang biasa digunakan untuk mengasingkan diri. Pada suatu malam menjelang akhir Ramadan dalam usianya yang ke-40, ketika beliau tengah sendirian di dalam gua, datang kepadanya seorang malaikat dalam rupa manusia. Malaikat itu berkata kepadanya, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Sebagaimana beliau tuturkan, malaikat itu mendekapku sampai aku sulit bernapas. Kemudian ia melepaskanku dan berkata, "Bacalah." Ku jawab, "Aku tak dapat membaca." Ia mendekapku lagi hingga aku pun merasa tersesak. Ia melepaskanku dan berkata, "Bacalah." Dan kembali ku jawab, "Aku tak dapat membaca." Lalu ketiga kalinya ia mendekapku seperti sebelumnya, kemudian melepaskanku dan berkata, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Muhammad mengulangi kata-kata yang diucapkan malaikat itu yang kemudian meninggalkannya. Beliau berkata, "Sepertinya kata-kata itu tertanam dalam hatiku." Namun beliau takut jangan-jangan telah menjadi penyair yang terilhami jin atau orang yang kesurupan. Karena itu beliau lari dari gua. Di tengah perjalanan menuruni tebing bukit, beliau mendengar suara di atasnya, "Hai Muhammad, engkau utusan Allah dan aku Jibril." Beliau mengadahkan kepala ke arah langit dan di sana terlihat tamunya. Masih dapat dikenalnya, namun sekarang jelas dalam rupa malaikat memenuhi seluruh cakrawala. Kembali ia berkata, "Hai Muhammad, engkau Rasulullah dan aku Jibril." Nabi berdiri terpaku menatap malaikat itu. Beliau berpaling darinya, namun kemanapun beliau memandang, ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat, malaikat selalu ada di sana, menapak di cakrawala. Akhirnya malaikat itu pergi dan Nabi kembali menyusuri tebing menuju rumahnya. Selimuti aku," serunya kepada Khadijah. Dengan tubuh yang masih gemetar, beliau merebahkan dirinya di depan, dipenuhi rasa cemas namun tidak berani bertanya kepada beliau. Khadijah cepat-cepat membawakan selimut dan menyelimuti-nya. Ketika rasa takutnya telah mereda, Muhammad menceritakan kepada istrinya apa yang dilihat dan didengarnya. Setelah mengucapkan kata-kata yang menenangkan beliau, Khadijah pergi menceritakan hal tersebut kepada sepupunya Waraqah yang kini telah sepuh dan buta. "Kudus, kudus," kata Waraqah, "demi Tuhan yang menguasai jiwaku, yang mendatangi Muhammad adalah namus yang terbesar yang dulu juga mendatangi Musa. Sungguh Muhammad adalah nabi bagi kaumnya, yakinkanlah dia."
Khadijah lalu pulang ke rumah dan segera menyampaikan apa yang dikatakan Warokoh itu kepada sang Nabi, yang kini telah siap kembali ke gua dengan pikiran tenang. Kemudian untuk memenuhi jumlah hari tahnus yang telah ia tetapkan untuk beribadah kepada Tuhan. Setelah selesai seperti biasanya, beliau langsung ke Mekah melakukan tawaf. Seusai tawaf, beliau melihat Warokoh dan telah sepuh dan buta berada di antara orang-orang yang sedang duduk di masjid. Beliau pun mengucapkan salam kepadanya. Warokoh berkata, "Ceritakanlah kepadaku, wahai putra saudaraku, apa yang telah engkau lihat dan engkau dengar." Nabi menceritakan kepadanya, dan orang tua itu kembali mengatakan apa yang telah ia sampaikan kepada Khadijah. Namun kali ini ia menambahkan, "Engkau akan didustakan orang, akan diperlakukan buruk, dan mereka akan mengusirmu, bahkan berperang melawanmu. Seandainya aku masih hidup pada saat-saat itu, Allah tahu aku pasti akan membela kebenaran agamanya." Kemudian Warokoh melakon beliau dan mencium ubun-ubunnya. Setelah itu Nabi pulang ke rumah. Penegasan dari Khadijah dan Warokoh disusul oleh penegasan dari langit dalam bentuk wahyu yang kedua. Peristiwa turunnya tidak disebutkan, namun ketika ditanya bagaimana wahyu datang kepadanya, Nabi menyebutnya dua cara. Terkadang wahyu datang kepadaku seperti bunyi sebuah bel. Cara itulah yang terberat bagiku. Bunyi itu menghilang setelah aku memahaminya. Terkadang malaikat menampakkan diri dalam rupa manusia. Ia berbicara kepadaku, lalu aku mengerti apa yang dikatakannya. Wahyu yang kedua kalinya ini dimulai dengan sebuah huruf tunggal. Ini merupakan contoh awal dari beberapa huruf yang memulai berbagai surah dalam Al-Quran. Huruf itu diikuti dengan sumpah Tuhan. Allah bersumpah demi pena yang telah disebutkan dalam wahyu pertama sebagai alat utama Tuhan mengajarkan ilmunya kepada manusia. Ketika ditanya tentang pena, Nabi berkata, hal pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Dia menciptakan lembaran dan berkata kepada pena itu, tulislah. Pena menjawab, apa yang harus kutulis? Allah berfirman, tulislah ilmuku tentang penciptaanku hingga tiba hari kebangkitan. Kemudian pena itu menoreh apa yang diperintahkan. Sumpah demi pena disusul dengan sumpah yang kedua, demi apa yang mereka tulis. Di antara yang mereka atau malaikat tulis di langit dengan pena dan lembaran adalah bentuk asli Al-Quran. Disebutkan dalam wahyu-wahyu berikutnya sebagai sebuah bacaan mulia, Quran di atas sebuah kertas yang suci, lahul mahfuz, dan sebagai induk dari kitab. Kedua sumpah itu diikuti dengan penegasan ilahi. Nun, demi pena. Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Berkat nikmat Tuhanmu, sekali-sekali kamu bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surat ke-68 ayat 1-4. Setelah turunnya pesan-pesan pertama, terdapat masa bungkam. Selama masa bungkam tersebut tidak ada wahyu baru yang turun kepada Nabi. Beliau pun khawatir kalau dirinya telah menyebabkan ketidaksenangan Tuhan. Meskipun demikian, Khadijah senantiasa meyakinkannya bahwa itu tidak mungkin. Kemudian masa bungkam itu berakhir. Datanglah kepastian yang membuat perintah pertama berkaitan langsung dengan misinya. Demi terangnya waktu pagi, demi malam tak kala sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu lalu hatimu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka siarkanlah. Quran surat ke-93 ayat 1-11. Demikian bagian ke-15. Terima kasih. Komen, like, share, dan subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.